Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkannya, hasil dari training stage itu adalah model. Dan model itu digunakan pada testing stage. Jadi di sini kita tinggal gunakan input variables yang baru, lalu kita pasang di wavelet decomposition and reconstruction, tergantung dari nilai yang udah kita dapatkan di training tadi. Nah, dari sana hasil rekonstruksi dari wavelet dimasukkan ke dalam MLR model untuk mendapatkan hasil prediksi. Lalu, tentunya hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai aktualnya dan dievaluasi menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE. Dari sini, apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah ini sudah selesai? Jawabannya adalah belum. Karena apa? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi performa dari forecasting model kita. Bagaimana cara kita melakukan evaluasi terhadap performa dari forecasting model kita? Caranya adalah dengan mengamati error prediksi. Nah, error prediksi cara pengamatannya adalah seperti ini. Error prediksi bisa dikaitkan dengan dataset, kelas dataset yang sudah kita tentukan di awal. Contohnya, kalau di sini, contohnya adalah kelas datasetnya dibagi berdasarkan musim. Ada 4 musim. Sehingga, ya, jadi error dikelaskan per musim. Ya. Dan yang kedua, di sini mengevaluasi forecasting algorithm juga bisa lihat dari proses short atau longer observation. Gimana maksudnya? Kalau short itu jadi ketika kita tahu siklusnya berapa misalnya ya. Nah, satu siklus ini saja yang kita hitung errornya. Ini adalah short observation. Tapi bagaimana performa sistem kalau hari berikutnya, hari setelah hari berikutnya lagi? Nah, tentu longer observation diperlukan. Jadi nanti perlu diperhatikan kalau kita membaca paper, ini adalah nilai error apa? Error untuk satu siklus kah? Short observation? Atau ini error rata-rata dari beberapa siklus? Intinya adalah longer observation. Nah, tentu keduanya ini sangat penting untuk bisa mengevaluasi hasil dari forecasting model kita. Nah, selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi? Kita bisa membandingkan plot. Nah, plot. Ngomong-ngomong tentang plot, tentu bukan lagi bentukan penyajiannya adalah tabel seperti ini, tapi ada bagaimana kita memplot, menggambar gitu ya, hasil prediksi dengan nilai aktualnya. Dan jangan lupa dibandingkan juga dengan forecasting error-nya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kita harus bisa memplot metode kita apa, nilai aktualnya seperti apa. Nah, ini untuk short observation, ini untuk longer observation. Dan bagus juga bila datanya kita bagi-bagi. Misalnya kita bagi berdasarkan Alhamdulillah, kita bagi berdasarkan bulan datanya. Jadi performa dari sistem itu bisa kita amati di setiap bulan. Oke, bulan pertama hasil propose methodnya ternyata siam 1%. Method kedua 2%. Atau maksudnya di bulan kedua serupa nih masih 1%. Nah, dari sini kan kita bisa lihat ya bahwa performa dari metode yang kita ajukan kurang lebihnya selalu lebih rendah, walaupun memang ada di beberapa bulan nih nilainya tidak lebih rendah gitu. Tapi mostly dari 12 bulan, 10 bulannya atau 9 bulannya bisa lebih rendah dari yang lain. Nah, itu untuk cara mengevaluasi performa dari forecasting algorithm. Di samping itu tentu ada cara keempat sebenarnya yang paling pamungkas gitu ya, bahwa bukan hanya dari metode yang kita ajukan dengan actual sistemnya, tapi juga kalau bisa dibandingkan dengan benchmark algorithm. Algoritma yang menjadi standar acuan. Apakah forecasting model itu
baik atau tidak. Benchmark algoritmnya apa? Benchmark algorithm adalah algoritma-algoritma yang sudah banyak digunakan sebelumnya. Dia menjadi standar. Jadi dia adalah metode-metode konvensional. Ya, contohnya apa? Ini contohnya MLR bila tidak dibantu dengan wavelet ataupun AI, ya dia metode biasa begitu. ANN, Armax, SVR ini kan adalah juga contoh metode-metode yang sudah lama ada gitu. Benchmark algorithm memang baiknya menggunakan metode-metode yang sudah banyak yang gunakan, sehingga kita bisa tahu standar error dari algoritma yang populer ini berapa, dan kita bandingkan dengan propose method kita. Begitu kira-kiranya, sehingga dalam pengamatan performa dari forecasting model, ya penting untuk kita ketahui bahwa kita harus bisa memplot data. Nah, di MATLAB sudah ada toolbox-nya untuk memplot data ya. Kita tinggal pakai plot, dan jangan lupa ketika memplot data harus lengkap dengan legend-nya, dengan label dari aksisnya. Ya, kalau datanya hanya seperti ini sudah benar, ada perbedaan simbol, perbedaan warna ya dari satu kurva ke kurva lain. Tapi yang kurang di sini adalah tidak ada legend yang menjelaskan ini yang asterisk warna cyan ini nih apa sih gitu ya. Data apa ini? Terus yang biru pakai dash line ini data apa? Dan untuk yang line warna hijau ini data apa? Sehingga ini harusnya dilengkapi dengan legend seperti ini. Jangan lupa kita juga harus melengkapi ini aksisnya. Aksis untuk Y itu apa? Dan ini time step biasanya. Jadi dalam merepresentasikan hasil prediksi dengan aktual harus diperhatikan cara menggambarnya harus lengkap dengan legend, aksis, ataupun dengan title di sini. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Sehingga jangan lupa bahwa tugas yang kemarin, tugas selanjutannya, tolong dilengkapi dengan plot dari forecasting result-nya. Nah, kalau kemarin kan pakai MLR saja, gak apa-apa, tapi tolong dilengkapi dengan plot dari hasil prediksi MLR itu. Baik untuk observasi jangka pendek yang satu siklus tadi, sehari atau sejam, dan yang jangka panjang, beberapa hari atau beberapa jam. Dan di dalam kurvanya, kalau bisa ditampilkan juga ini errornya, entah pakai MAPI, RMSI, MAD, atau SSI, ya. Jadi di sini kan biasanya ada, misalnya ini P, dayanya kilowatt gitu ya. Nah, di sini adalah time series-nya. T sama dengan hour misalnya. Nah, kemudian misalnya gambarnya seperti ini. Nah, nanti ada gambar actual-nya kan, nilai actual value-nya. Oh, sorry. Nah, misalnya nilai actual-nya yang biru. Nah, nanti ada legend nilai actual yang biru itu dan nilai yang merah itu apa? Misalnya ini yang biru adalah actual tadi ya. Actual, yang satunya adalah prediksi. Nah, ini jadi dikasih juga bahwa ini adalah observasi pendek misalnya. 1 hari misalnya. Nanti yang observasi panjang juga diberikan hal yang sama. Ya, kira-kira begitu yang ingin disampaikan ya. Jadi untuk UTS juga silahkan dipelajari overall proses dari yang telah saya sampaikan ini, bagaimana merancang time series forecasting. Step-stepnya mudah ya. Kalau diulang ada
Pertama, tentunya kita pastikan dulu data kita nih se-non-stationary apa. Dari sana kita siapkan data treatment-nya seperti apa. Lalu kita pilih metode forecasting-nya, dan dalam hal ini masih pakai MLR dulu. Nanti baru kita kembangkan dengan NN ataupun ensemble forecasting. Dan ada kalanya kita perlu bantuan wavelet karena ternyata datanya sangat non-stationary. Dan dari sana kita bisa pilih penggunaan error evaluation-nya. Yang paling sering biasanya MAPI. Tapi perhatikan MAPI jika ada nilai aktual yang nilainya 0, MAPI tidak bisa digunakan. Berarti apa? MAPI baiknya tidak digunakan untuk PV forecasting. Karena ada kondisi 0, baru ada nilai, baru 0 lagi. Nah, MAPI biasanya di load forecasting gitu ya. Dan jadi pakai apa dong kalau PV? PV bisa pakai RMSI. Ya, jadi bisa dicek nanti persamaannya seperti apa. Lalu untuk overall forecasting algoritmnya ya ada tahap inisialisasi, pencarian nilai ataupun model terbaik di training stage, lalu model tersebut digunakan saat testing. Dan ingat ada evaluasi hasil prediksi di sana. Ya, kira-kira itulah. Oh ya, dan terakhir jangan lupa diplot ataupun dan disajikan datanya dalam bentuk tabel seperti ini. Berdasarkan 4 cara menganalisa performa dari forecasting model. Ya, kira-kira itu yang